two to catch one. I'll dance at your wedding if you read it to me. Tell me, what are you becoming? Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali serial TV Hannibal di season ketiga, di mana Om akan membahas dari episode 35 dan 36. Pada video sebelumnya, kita telah melihat kalau akhirnya Hannibal bisa lolos dari cengkeraman Mason bersama dengan Will. Namun anehnya, dia malah menyerahkan diri kepada pihak FBI. Dan setelah itu, dimasukkan ke rumah sakit gila khusus untuk penjahat. Kemudian setelah beberapa lama, muncul seorang psikopat baru yang dijuluki Tooth Fairy. Dan dalam video kali ini, kita akan lebih menyelami tokoh baru tersebut, di mana Will pun akhirnya meminta bantuan sang dokter kanibal agar sang psikopat ini bisa cepat tertangkap. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode ke-35 di season 3 yang berjudul And the Woman Clothed with the Sun. Scene dimulai dengan memperlihatkan ending dari episode sebelumnya, di mana setelah sekian lama Will dan Hannibal bertemu kembali. Sang dokter kanibal pun bertanya, apakah Will membaca surat yang dia kirim? Will menjawab kalau suratnya telah sampai, tapi setelah dibaca, dia pun langsung membakarnya. Hannibal pun terlihat senang dengan kedatangan Will. Padahal dalam isi surat tersebut, dia sudah bilang agar jangan menerima permintaan Jack. Dan alasan lain sang dokter kanibal senang adalah karena selama ini, tamu yang datang hanya berniat untuk mempelajari keadaan mentalnya. Dan menurut Hannibal, itu sangat merendahkan harga dirinya. Tapi tanpa basa-basi, Will bilang kalau dia butuh bantuan untuk sebuah kasus. Namun kali ini, dia memanggil Hannibal dengan nama Dr. Lecter. Alasannya adalah untuk tetap menjaga jarak, sehingga tidak mengalami dilema pertemanan seperti dahulu. Hannibal pun menatap temannya tersebut. Lalu dengan indera penciumannya, dia menyadari kalau Will memiliki aroma yang berbeda. Lalu menduga kalau saat ini, sang detektif sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Atas hal ini, Hannibal pun bilang kalau dia jugalah yang telah memberikan Will kesempatan untuk berkeluarga. Tapi sang detektif tidak peduli dengan hal tersebut dan langsung menanyakan kasus Tooth Fairy yang telah terjadi di Chicago dan Buffalo. Sang dokter kanibal pun bilang kalau dia telah membaca berita tersebut di koran dan berasumsi kalau Will ingin tahu bagaimanakah sang psikopat memilih korbannya. Namun Hannibal berasumsi lain. Dia menduga kalau alasan Will datang ke sana karena ingin mendapatkan instingnya kembali. Tapi ya, setelah sedikit berbasa-basi, sang dokter kanibal meminta dokumen kasus tersebut, lalu meminta waktu 1 jam agar kemudian bisa membahasnya seperti saat dahulu. Kemudian di saat Will memberikan berkasnya, Hannibal bilang kalau alasan dia mau membantu karena telah menganggap Will sebagai keluarga. Tapi terlihat sang detektif hanya diam dan langsung pergi dari sana. Setelah itu kita flashback ke adegan di mana Abigail masih hidup dan telah mengetahui kalau Hannibal adalah seorang psikopat yang selama ini dicari. Tapi sang dokter kanibal malah berkata kalau dia adalah seorang pembunuh yang lebih baik dari ayahnya Abigail. Karena hal itu, remaja cantik ini bertanya, apakah dia akan dibunuh? Hannibal hanya menjawab
kalau dia meminta maaf karena tidak bisa melindunginya di kehidupan ini. Setelah itu terlihat kalau Hannibal sedang mengambil darah Abigail, di mana hal ini dilakukan untuk memulai proses kematiannya. Lalu berkata kalau dia juga harus mengambil sedikit bagian kecil tubuh remaja itu. Abigail pun mengira kalau jarinya akan dipotong. Tapi Hannibal berkata kalau tidak tega untuk memotong bagian itu, karena nanti dia mau mengajarkan Abigail untuk bermain harpsichord. Terlihat sang dokter kanibal membahas hal ini sambil memegang kuping remaja itu. Ya, kalau kalian telah melihat film ini dari awal, pasti tahu bagian manakah yang diinginkan oleh Hannibal. Kemudian terlihat kalau botol yang berisi darah tersebut hampir penuh. Lalu bertanya ke Abigail apakah dia telah siap untuk mati. Sang remaja pun menjawab iya. Tapi terlihat kalau kematian yang dimaksudkan bukan seperti yang kita kira. Karena ternyata yang sedang direncanakan Hannibal adalah memberikan kematian palsu kepada Abigail dengan menyemprotkan darahnya ke berbagai tempat, seakan-akan dia telah terbunuh karena sayatan pada lehernya. Scene berpindah ke Will di mana dia sedang mengobrol dengan Alana. Sang psikiater cantik ini pun bilang kalau dia sangat senang melihat temannya tersebut. Namun di satu sisi, dia tidak menginginkan Will untuk kembali ke tempat ini. Wanita ini pun bertanya, bagaimanakah perasaan Will saat bertemu dengan Hannibal. Sang detektif pun bercerita kalau dia masih dihantui akan bayang-bayang sang dokter kanibal. Bahkan setelah meninggalkan ruang tahanan, dia masih merasa kalau Hannibal juga ikut berjalan di sampingnya. Sehingga harus diam sesaat untuk memastikan kalau sedang sendirian. Alana pun bilang kalau dia juga mengalami hal yang sama. Yah, bisa dibilang, walau sang kanibal telah ditahan selama bertahun-tahun, tapi pengaruh manipulasinya masih sangat kuat. Will pun juga bercerita tentang kedatangan Jack dan soal kasus terbaru yang sedang dia tangani. Kemudian dia juga bertanya tentang hubungan Alana dan Margot. Sang psikiater cantik ini pun bercerita kalau saat ini dia dan pasangannya telah memiliki bayi laki-laki yang berasal dari sperma Mason. Jadi bisa dibilang kalau mereka telah sukses untuk mendapatkan pewaris yang sah, sehingga bisa menguasai harta keluarga Verger. Dan karena hal tersebut, bisa dibilang kalau saat ini Alana telah menjadi seorang miliarder. Tapi Will malah bingung. Jika hidupnya telah sukses, kenapa wanita ini mau mengurus rumah sakit gila yang ada di sana? Alana pun menjawab kalau saat ini hanya ada 5 pintu yang mencegah Hannibal untuk keluar, dan dia memegang semua kuncinya. Jadi bisa dibilang Alana berdedikasi untuk mengurung Hannibal selamanya. Will lalu berkata saat ini dia tidak akan membiarkan sang dokter kanibal memanipulasinya seperti dulu. Tapi Alana bilang kalau dia tidak mengkhawatirkan hal itu, karena di saat pertemuan terakhir mereka, Will bukanlah satu-satunya orang yang dimanipulasi. 1 jam telah berlalu, terlihat kalau Hannibal telah mempelajari berkas kasusnya, lalu berkata kalau Tooth Fairy ini adalah orang yang sangat pemalu. Dan dia pun ingin bertemu dengannya secara langsung. Sang dokter kanibal juga berkata, pernahkah berpikir kalau mungkin saja sang psikopat ini mempunyai kekurangan? Lalu terlihat saat membahas hal ini, mereka berdua berhalusinasi seperti sedang berada di ruang kerja Hannibal. Will pun bercerita kalau Tooth Fairy juga menaruh potongan kaca di mata dan mulut korbannya. Lalu berasumsi alasan menaruh kaca tersebut adalah agar dapat melihat bayangan dirinya pada mata korbannya. Hannibal pun bertanya saat merekonstruksi kejadian tersebut, apakah Will juga berpikir hal seperti itu? Namun Will kembali bertanya, bagaimanakah sang Tooth Fairy memilih korbannya? Tapi pertanyaan itu dikembalikan lagi kepada Will dengan bilang, bagaimana juga Will memilih keluarganya yang sekarang dia bina? Karena Hannibal berasumsi kalau sang detektif memilih untuk mencari anak angkat,
sebab tidak ingin mempunyai anak dari keturunannya sendiri. Dikarenakan Will takut dengan keadaan biologisnya akan menurun kepada keturunannya. Hannibal bertanya tentang rincian rumah para korban. Apakah memiliki halaman yang luas? Will menjawab kalau halamannya memang luas dan dikelilingi oleh pohon tinggi di sekitarnya. Anehnya, Hannibal menyebut Tooth Fairy ini sebagai peziarah. Lalu berkata kalau sang psikopat ini merasa punya hubungan khusus dengan bulan. Dan kemungkinan setelah beraksi, dia akan keluar rumah lalu memandang rembulan dengan telanjang. Jadi sang peziarah ini juga akan mempertimbangkan keadaan tetangga di sana. Lalu Hannibal juga bilang, pernahkah kau melihat warna darah di bawah sinar rembulan? Sesaat setelah itu Will pun mulai berimajinasi. Dengan sedang telanjang memandang bulan serta berlumuran darah di halaman rumah tersebut, terlihat warna darahnya pun menghitam, sehingga menciptakan kesan mistis tersendiri. Oh iya, sedikit info ya, peziarah itu adalah orang yang melakukan suatu perjalanan ziarah. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengunjungi suatu tempat yang mempunyai makna keagamaan. Seringkali dengan menempuh jarak yang cukup jauh. Contohnya adalah seorang Muslim yang berkunjung ke Mekah atau seorang Kristen yang berkunjung ke Yerusalem. Jadi ini teori absurd pribadi Om aja ya. Mungkin alasan Hannibal menyebut Tooth Fairy sebagai peziarah dikarenakan sang psikopat ini sedang melakukan perjalanan spiritualnya. Dan naga pun sering dipakai sebagai lambang kesatria. Karena itu mungkin Francis menganggap kalau dengan menjadi sang naga, dia akan mendapatkan kekuatan, kecerdasan, dan pengetahuan tersembunyi di dunia ini. Kita pun kembali lagi ke Will. Terlihat saat dia meninggalkan rumah sakit gila itu, diam-diam lounge memotret dari kejauhan. Setelah itu scene berpindah lagi ke Hannibal, di mana Alana sedang datang menemuinya. Wanita ini pun membicarakan tentang kedatangan Will. Lalu dia pun menduga kalau Hannibal sedang merencanakan sesuatu. Tapi sang dokter kanibal berdalih kalau sudah memperingatkan Will agar tidak datang menemuinya. Tapi tentu saja Alana tidak percaya dengan alasan tersebut. Dan karena hal ini, sang psikiater cantik pun memperingatkan kalau keringanan yang telah diberikan pada sel tahanan Hannibal ini bersifat sementara dan sewaktu-waktu bisa berubah. Kemudian bilang kalau dia tahu apa yang ditakutkan oleh Hannibal. Dan itu bukanlah siksaan atau kematian, tapi sebuah penghinaan. Karena itulah Alana bilang kalau dia akan mengambil buku, lukisan, bahkan toilet yang ada di ruangan tahanan tersebut. Dan setelah kejadian itu, Hannibal hanya terdiam seakan-akan sedang merencanakan sesuatu. Setelah itu scene berpindah ke masa lampau, di mana Hannibal sedang melakukan sesi terapi bersama Abigail dengan mata tertutup. Mereka pun membicarakan tentang ayahnya Abigail, di mana sang dokter kanibal berkata kalau pria tersebut sangat mengharapkan agar Abigail selalu bahagia. Namun remaja itu tidak percaya akan hal tersebut karena sang ayah telah menyayat lehernya. Namun Hannibal bilang kalau setiap keluarga punya cara yang unik untuk mengungkapkan rasa sayangnya. Lalu bertanya, apakah kamu dapat mencium kehadiran ayahmu? Remaja ini pun mengangguk iya. Dan di saat yang bersamaan, Hannibal membuka penutup mata Abigail. Tapi anehnya, ternyata ada Jacob sedang duduk di depan matanya. Setelah itu, Hannibal pun bilang kalau Abigail harus jujur dengan perasaannya. Dan karena itu, dia harus memberikan kasih sayang seperti ayahnya dahulu. Kemudian sang remaja pun menghampiri sang ayah dengan memegang sebuah pisau, lalu menyayat lehernya. Setelah melakukan hal tersebut, terlihat kalau Abigail langsung shock. Namun Hannibal mencoba menenangkan dengan berkata kalau dia tidak perlu malu untuk mengungkapkan perasaannya.
Ya, dari scene ini bisa dibilang kalau ini adalah bentuk upaya manipulasi Hannibal dengan membuat Abigail berhalusinasi tentang traumanya dahulu, dikarenakan mungkin dia ingin mempengaruhi mental Abigail jikalau nanti Hannibal juga melakukan hal yang sama. Lalu scene pun pindah di mana ada seorang anak kecil yang sedang makan bersama keluarganya. Tapi nggak lama ternyata sosok anak tersebut berubah menjadi Francis. Kemudian kita pindah lagi ke Will. Terlihat kalau dia pun sedang menonton video keluarga korban pembunuhan Tooth Fairy, lalu berimajinasi masuk ke dalam film tersebut. Tapi di sisi lain, ternyata Francis juga sedang menonton dari proyektornya. Namun dia terlihat kesakitan dan mengalami halusinasi kalau mempunyai sebuah ekor naga. Scene pun berpindah ke ruang otopsi FBI, di mana mereka menemukan jasad kucing yang merupakan hewan peliharaan korban dari keluarga yang ada di Chicago. Dan ternyata anjing peliharaan dari korban yang ada di Buffalo pun ditusuk perutnya. Dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit hewan. Berdasarkan hal ini, mereka pun melihat sebuah pola. Kalau sebelum beraksi, Tooth Fairy pasti akan mengincar hewan peliharaannya terlebih dahulu. Will pun menyarankan agar memantau semua laporan tentang penyerangan hewan, sehingga mereka semua bisa bertindak cepat. Namun Jack bilang kalau hal itu akan membuang waktu, karena jarak wilayah antara dua keluarga korban tersebut sangat jauh. Jadi harus menemukan kesamaan yang lain antara kedua keluarga ini. Setelah itu scene berlanjut, di mana Will sedang mengunjungi rumah salah satu korban. Dia pun memeriksa keadaan sekitar tempat tersebut. Gak lama, Will menemukan sebuah lokasi yang dia duga merupakan posisi di mana Tooth Fairy memantau rumah korbannya. Kemudian dia juga menemukan sebuah simbol yang terukir di pohon. Lalu setelah puas memantau, Will pun berniat pergi dari sana. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Lance juga berada di area rumah tersebut. Will pun terlihat kesal dengan kedatangan sang reporter ini, dikarenakan wanita itu telah mengambil foto dirinya di rumah sakit saat dia telanjang dan hanya sedang memakai colostomy bag. FYI sedikit info ya, colostomy bag atau kantong kolostomi adalah kantong kecil tahan air yang digunakan untuk mengumpulkan kotoran dari tubuh. Dan biasanya hal ini dibutuhkan saat pasien mengalami masalah atau kondisi medis tertentu pada usus besarnya. Ya, kalau kalian masih ingat, hal ini pernah terjadi di saat dulu Hannibal menusuk perutnya Will. Namun Lance pun sedikit bercanda kalau saat memotret Will, dia sudah menutup alat kelaminnya dengan kotak yang besar. Namun sang detektif hanya menjawab ketus karena Lance membuat artikel dengan bilang kalau dia dan Hannibal telah kabur bersama ke Eropa. Tapi sang reporter licik ini langsung mengubah topik dengan membicarakan Tooth Fairy, lalu membandingkannya dengan Hannibal. Kemudian membicarakan tragedi yang terjadi di peternakan keluarga Verger, di mana setelah itu Dr. Elena menjadi seorang miliarder. Bahkan saat ini Hannibal sedang dalam pengawasannya. Jadi dia menduga apakah mereka berdua telah melakukan sebuah perjanjian. Will pun bilang kalau itu adalah hal yang rumit. Namun Lance pun bilang dia juga mengetahui kalau Will juga mengunjungi Hannibal untuk mencari petunjuk. Sang detektif pun terlihat kesal dengan hal ini dan mencoba pergi dari sana. Namun sang reporter bilang kalau saat ini Will sedang kesulitan untuk melacak Tooth Fairy dan menyimpulkan kalau dia membutuhkan bantuan dari seorang pembunuh gila untuk menangkap pembunuh lainnya. Lalu bilang, jika Will pintar, dia akan memanfaatkan media berita dari Lance. Karena pada kenyataannya, semua psikopat memiliki sifat narsis dan senang untuk membaca mengenai diri mereka sendiri.
Dan benar saja, terlihat kalau Francis sedang duduk di sebuah restoran sambil membaca artikel mengenai dirinya pada majalah Total Crime, di mana dalam artikel itu dijelaskan kalau Will sedang meminta bantuan Hannibal untuk menangkap seorang pembunuh berantai. Setelah itu, kita akan bertemu tokoh baru, yaitu seorang wanita yang bernama Reba McClane. Terlihat kalau dia sedang bekerja. Tapi nggak lama, Francis datang berkunjung. Wanita ini pun bilang untuk menunggu sebentar sampai dia menyelesaikan pekerjaannya. Dan setelah selesai, dia pun menghampiri Francis. Terlihat dari pergerakan wanita ini, bisa kita duga kalau dia tidak bisa melihat. Ternyata sang peziarah membutuhkan beberapa pita film yang nanti akan digunakan untuk merekam aktivitas di malam hari. Reba pun bilang kalau pita film tersebut sangat sensitif karena harus diproses di dalam ruangan yang sangat gelap gulita. Tapi karena kondisi matanya, bisa dibilang kalau itu merupakan hal yang mudah bagi Reba, dan kalau mau, dia dapat membantu untuk memproses pita film tersebut. Namun Francis pun menolak tawaran itu dan pergi dari sana. Lalu saat di luar, terlihat kalau Reba sedang menunggu bis untuk pulang. Dan tanpa diduga, Francis pun datang menghampiri dan menawarkan tumpangan untuk mengantarnya pulang ke rumah. Awalnya wanita ini menolak karena tidak ingin dikasihani atas kondisi fisiknya. Namun Francis bilang kalau dia hanya ingin membuat dirinya senang dengan mengantar wanita tersebut. Saat sampai, Reba menawarkan Francis untuk bertamu. Namun terlihat kalau pria ini hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Tapi wanita itu pun juga langsung masuk ke dalam rumah. Yah, karena hal tersebut, mau tidak mau, Francis pun masuk untuk bertamu. Waktu di dalam, kita bisa melihat, walau Reba buta, namun sepertinya dia cukup lihai untuk mengurus rumah. Bahkan tidak kesulitan memotong kue untuk Francis. Lalu wanita ini juga bercerita kalau awalnya ia bekerja untuk melatih orang buta lainnya agar bisa bekerja dan bertahan hidup. Lalu berkata kalau suatu hari nanti dia juga ingin membantu anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran dan bicara. Setelah itu Reba pun bilang kalau dia menyadari kecacatan fisik Francis yang juga mengalami gangguan berbicara. Namun menurutnya, disinilah yang menarik dari diri Francis. Karena wanita ini juga tidak merasakan rasa simpati dari pria tersebut. Dikarenakan, walaupun dia buta, tapi Reba tidak menyukai kalau ada yang mengasihani kondisi fisiknya. Setelah itu, dia pun ingin menyentuh wajah Francis karena ingin memastikan apakah pria itu sedang tersenyum atau marah. Namun Francis langsung menahan tangan Reba, lalu berkata untuk percaya bahwa saat ini dia sedang tersenyum. Setelah itu, scene kembali ke Will, di mana dia sedang menelpon istrinya di dalam kamar hotel. Lalu Molly berkata kalau dia telah mengadopsi anjing baru. Mereka pun saling melepas rasa rindu. Seakan-akan saat menelpon, Will sedang ada di sebelah istrinya. Sang detektif pun juga berkata kalau dia juga mengadopsi anjing dari korban pembunuhan Tooth Fairy. Dan setelah puas melepas rasa rindu, mereka berdua pun menutup teleponnya. Nggak lama Will pun tertidur. Namun tiba-tiba dia mengalami mimpi buruk di mana telah membunuh satu keluarga seperti kasus Tooth Fairy. Terlihat waktu terbangun, hal ini sangat mengguncang dirinya. Seakan-akan kestabilan mentalnya pun makin terpuruk. Kita kembali lagi ke Hannibal, yang saat ini sedang dikunjungi oleh Jack. Mereka pun membahas tentang Will, di mana sang dokter kanibal bilang kalau telah memperingatkan temannya tersebut melalui surat yang dia kirim. Jack pun ternyata tahu tentang hal tersebut karena sebelum dikirim ke Will, dia telah memeriksa isi suratnya. Hannibal pun mencoba memanipulasi dengan bilang kalau Jack telah membiarkan Will untuk kembali ke dalam kegelapan mentalnya.
Namun terlihat sang agen FBI sudah lebih siap dengan keadaan ini, karena dahulu mereka juga telah melewati situasi yang sama. Kemudian Hannibal pun bilang kalau Tooth Fairy telah mengetahui identitas Will dan kemungkinan besar akan mengincarnya. Jack pun bilang kalau membutuhkan seorang pembunuh untuk menangkap pembunuh lainnya. Namun Hannibal bilang kalau membutuhkan 2 orang pembunuh untuk melaksanakan tugas tersebut. Tapi Jack juga berkata kalau saat ini Will telah menjadi detektif yang lebih efektif dibandingkan dengan saat dulu Hannibal memanipulasi pikirannya. Lalu sang dokter kanibal bilang kalau Jack tidak akan bisa membujuknya dengan memanfaatkan sifat sombongnya. Tapi sang agen FBI ini berkata kalau Hannibal hanya punya 2 pilihan, yaitu antara dia ikut bermain atau tidak sama sekali. Setelah itu Hannibal mendekat lalu berkata, dulu Bella bercerita kalau Jack selalu mempunyai bekas luka dan dia berasumsi kalau selalu ada ruang untuk luka yang baru. Kemudian Hannibal pun menanyakan hal yang serupa kepada Jack. Kira-kira saat ini, apakah Will masih mempunyai ruang untuk luka yang akan datang? Tapi Jack hanya pergi dari sana tanpa menjawab apapun. Setelah itu kita pun kembali ke masa lalu di saat Will sedang menelpon Hannibal untuk memperingatkan bahwa pihak FBI akan datang ke tempatnya. Terlihat kalau Abigail juga berada di sana. Remaja ini pun menyadari situasi tersebut dan berasumsi kalau mereka harus segera pergi dari sana. Namun Hannibal bilang untuk menunggu kedatangan Will terlebih dahulu karena penting agar sang detektif melihat langsung sosok Abigail yang saat itu diduga telah meninggal. Hannibal pun bilang kalau nanti mereka harus bisa saling menjaga di kehidupan baru yang telah dia siapkan. Kemudian menyuruh remaja itu untuk menunggu di lantai 2. Lalu bilang kalau nanti akan berburu bersama. Kita pun kembali lagi ke masa sekarang, di mana ada seorang petugas memberikan telepon dan bilang kalau pengacara Hannibal ingin berbicara. Namun di saat sang dokter kanibal menerima teleponnya, ternyata itu berasal dari Francis. Sang peziarah ini pun bilang kalau dia adalah seorang penggemar dan merasa senang bahwa Hannibal telah memantau dirinya. Francis pun juga yakin kalau sang dokter kanibal akan terus menjaga identitas aslinya. Kemudian berkata kalau saat ini yang terpenting adalah nantinya dia akan menjadi apa dan merasa kalau Hannibal akan memahami dirinya. Lalu sang kanibal pun bertanya, nanti kau akan menjadi apa? Dengan suara berat Francis pun bilang kalau dia ingin menjadi The Great Red Dragon. Lanjut ke episode 36 berjudul And the Woman Clothed in Sun. Scene diawali dengan Francis yang sedang berlatih berbicara. Lalu dia pun mengganti plat nomor mobilnya. Kemudian pergi berkendara. Dan tanpa diduga, sang peziarah ini sedang menuju ke kantornya Hannibal. Saat di sana, dia pun menyadap panel listrik dan sambungan teleponnya. Kemudian pergi ke area ruang kerja dan menelpon rumah sakit tempat Hannibal ditahan dengan berpura-pura menjadi pengacaranya yang bernama Byron Metcalf. Lalu kita pun kembali ke adegan ending sebelumnya, di mana untuk pertama kali Francis dan Hannibal saling berbicara. Namun gak lama, sang peziarah ini pun berhalusinasi sedang melakukan sesi terapi bersama sang dokter kanibal. Mereka pun berbicara tentang kejamnya pihak media yang sangat melecehkan hasil karyanya. Apalagi secara sepihak, Francis merasa terhina karena diberi julukan Tooth Fairy. Dia pun menyesalkan nasib yang telah menimpa Hannibal. Karena di dalam hati, dia ingin mereka bersatu bersama dengan kekuatan sang naga. Lalu gak lama setelah itu, tiba-tiba Francis pun berubah menjadi sesosok naga merah.
Scene pun pindah di mana terlihat kalau Maurier sedang memberikan sesi akademik di kelasnya. Dia pun bercerita tentang pengalamannya dahulu di saat pergi ke Eropa karena sedang dipengaruhi oleh Hannibal. Tapi nggak lama, tiba-tiba Will muncul menghadiri kelas tersebut. Kemudian setelah sesi pembelajaran itu selesai, sang detektif pun menyindir Maurier karena sebenarnya dia tidak terpengaruh apapun oleh sang dokter kanibal. Dan selama di Eropa, dia mengikuti kemauan Hannibal karena tidak ingin menjadi korban. Tapi saat ini, dia malah memanfaatkan pengalaman tersebut untuk mendapatkan ketenaran. Namun Will juga heran kenapa Maurier bisa selamat dari cengkraman Hannibal tanpa luka sedikit pun. Padahal semua yang telah berhubungan dengan sang kanibal pasti mempunyai bekas luka. Wanita ini pun beralasan bahwa dia hanya beradaptasi agar Hannibal tidak menganggap kalau Maurier adalah sebuah ancaman. Namun berbeda dengan Will, karena dia malah mencoba untuk menjebak sang dokter kanibal. Kemudian sang detektif pun ingin bertanya, apakah selama ini Maurier pernah berkomunikasi dengan Hannibal. Namun sang psikiater cantik ini malah langsung pergi lalu bilang, jika ingin membahasnya, kau harus membuat janji konsultasi terlebih dahulu. Scene berpindah ke Francis, di mana dia sedang mengajak Reba ke kebun binatang untuk merasakan sensasi menyentuh hewan. Karena saat ini ada seekor harimau yang akan diperiksa giginya. Lalu saat sampai di dalam, wanita ini pun terlihat takut. Namun Francis bilang kalau semua akan baik-baik saja karena hewan ganas tersebut telah dibius. Kemudian, dia pun menuntun Reba untuk menyentuh harimau itu. Terlihat wanita ini tampak terpukau dengan kehalusan bulu binatang buas itu. Hingga dia memeluknya sambil berlinang air mata. Dan karena luapan emosi tersebut, Francis pun terlihat senang. Lalu kencan mereka pun dilanjutkan di rumah Francis. Kemudian Reba membuatkan mereka minuman. Dan dari ekspresi mukanya, bisa dibilang kalau dia sangat senang. Namun muncul sejumlah pertanyaan karena di tempat kerja Francis sangat tertutup. Jadi banyak rekan kerjanya yang bertanya kepada Reba perihal kehidupan pria itu. Dari ekspresi mukanya bisa dibilang kalau Francis terlihat kurang nyaman kalau ada yang penasaran dengan kehidupan pribadinya. Namun Reba tidak peduli dan terus saja berbicara. Padahal Francis sudah tidak ada di depannya. Tapi nggak lama, Reba pun mengetahui kalau pria itu sedang duduk di sofa. Kemudian dia pun menghampirinya, lalu pelan-pelan mencoba untuk menyentuh badan serta muka Francis. Dan akhirnya mereka pun berciuman. Tapi terlihat kalau perempuan ini sedikit ganas. Karena setelah itu, dia pun berinisiatif untuk mengulum ujung tombaknya Francis. Dan karena hal tersebut, jiwa naga merah sang psikopat pun makin berkobar. Kemudian langsung membawa sang wanita ke kamarnya. Dan akhirnya pergulatan pun terjadi. Terlihat kalau Francis tidak gentar untuk menyerang dengan tombak naganya. Namun gak lama setelah itu, tiba-tiba dia berhalusinasi melihat Reba dengan gaun berwarna kuning. Persis seperti pada lukisan The Woman Clothed in Sun karya William Blake. Kemudian saat Francis terbangun, dia mencoba memegang Reba untuk memastikan kalau wanita itu bukanlah halusinasinya. Tapi ketika dia terbangun lagi, tiba-tiba dia terkejut karena Reba tidak ada di sampingnya. Dia pun kembali berhalusinasi dan mencari wanita tersebut sampai ke atas loteng di mana dia menyimpan salinan dari lukisan sang naga. Tapi nggak lama, dia menemukan wanita itu telah menunggu di ruang tamu. Kemudian bilang kalau dia sangat senang dengan kejadian semalam. Namun saat ini dia harus pulang karena mempunyai tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Scene berpindah ke Hannibal, di mana pengacaranya ingin melakukan panggilan telepon. Tapi hebatnya, Hannibal mengakali telepon tersebut hingga menyambung ke operator. Dia pun beralasan kalau tidak bisa memencet nomor teleponnya dan meminta bantuan untuk disambungkan ke kantornya Dr. Chilton.
Kemudian Hannibal menyamar sebagai seorang eksekutif penerbitan dan bilang kalau harus mengirimkan sebuah salinan buku ke seseorang. Namun Dr. Chilton lupa untuk memberikan alamatnya. Dia pun meminta info kepada resepsionis yang ada di sana. Dan ternyata alamat yang ingin dia cari adalah rumahnya Will. Setelah itu kita balik lagi ke Will di mana dia sedang melakukan sesi konsultasi dengan Maurier. Mereka sedang mendiskusikan pengalaman hidup saat sedang bersama Hannibal. Namun setelah itu, tiba-tiba Maurier mengalami flashback dengan salah satu pasiennya yang bernama Neil Frank. Dulu, pria ini juga merupakan salah satu pasien Hannibal yang memiliki masalah karena terlalu paranoid. Namun karena sesi terapinya tidak berhasil, sang dokter kanibal pun merujuknya ke Maurier. FYI sedikit info lagi ya, paranoid adalah masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan takut berlebihan. Orang yang paranoid cenderung sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain dan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Umumnya muncul akibat trauma psikologis pada masa lalu. Kondisi ini lebih sering dialami oleh laki-laki dan biasanya muncul pada usia remaja atau dewasa. Frank pun merasa kalau ada yang aneh dengan Hannibal. Sebab dahulu dia menemui orang itu karena merasa depresi dan sulit tidur. Namun setelah melakukan sesi konsultasi, bukannya lebih tenang, tapi kecemasannya malah makin memburuk. Bahkan dia pun sama sekali nggak bisa tidur. Tapi Hannibal malah menyuruh Frank untuk lebih banyak memakan daging dan memberikannya resep obat. Namun karena rasa curiganya, dia pun tidak mengambil obat tersebut. Frank juga menceritakan kalau Hannibal melakukan fototerapi kepada dirinya dengan tujuan agar bisa membantunya tidur. Namun dia menyadari kalau itu bukanlah metode fototerapi. Sebab Hannibal menempatkannya di bawah cahaya yang terang. Dan tiba-tiba saat tersadar, dia sudah berada di tempat yang berbeda. Bahkan di saat sesi terapi tersebut, Frank mengalami kejang-kejang dan tersedak. Namun Hannibal hanya diam saja melihatnya. Ya, kalau kita tebak, mungkin Frank juga mengalami hal yang sama seperti Will. Kita pindah lagi ke Will yang sedang bertanya ke Maurier perihal mantan pasien yang telah terbunuh olehnya. Sang detektif bertanya, apakah kau pernah berpikir untuk membunuh lagi? Tapi sang psikiater cantik ini bilang kalau hubungannya dengan Hannibal tidak sekuat Will. Jadi wanita ini tidak terikat secara emosional. Kemudian Maurier pun berkata kalau dahulu saja Will tidak bisa menyelamatkan Hannibal. Jadi apakah sekarang ini dia mampu untuk menolong Tooth Fairy? Karena dia tahu sisi lain empati Will mencoba untuk melakukan hal tersebut. Kita pindah lagi ke Frank, di mana pria ini marah kepada Maurier. Karena setelah menceritakan hal tersebut, dia tidak mengambil tindakan apapun. Dan bilang kalau Frank telah membuat tuduhan yang serius. Bahkan menganggap kalau pria ini membutuhkan bantuan karena kurang memahami situasi yang ada. Karena itulah Maurier menganjurkan agar Frank mengambil obat yang telah diberikan oleh Hannibal. Frank pun langsung emosi mendengar hal itu dan bilang kalau Maurier sama gilanya dengan Hannibal. Kembali lagi ke Will, di mana sang psikiater cantik ini bertanya, jika kau melihat seekor burung yang terluka di jalan, pasti ingin menolongnya. Namun di sisi lain, pasti ada juga keinginan untuk membunuh burung tersebut. Jadi walaupun pola pikir kita telah dibentuk untuk menolong yang lemah, bukan berarti kita tidak mempunyai insting untuk menghancurkan juga. Kita balik lagi ke Frank, di mana pria ini emosi karena merasa sesi terapi dengan Maurier juga tidak menolong dirinya. Namun di saat dia marah, tiba-tiba lidahnya mulai tersedak hingga dia sesak nafas dan terjatuh. Maurier pun berusaha untuk menolong, tapi terlihat Frank yang panik ini pun menolak hal tersebut. Lalu karena situasi sudah mendesak, Maurier mencoba untuk membersihkan jalan nafasnya. Tapi anehnya, wanita ini malah dengan sengaja mendorong tangannya masuk sampai ke tenggorokan hingga Frank tewas karena tercekik. Dan setelah itu, dia pun terbaring lemas di sisi pria tersebut. Setelah itu kita kembali lagi ke Will.
Maurir menyatakan bahwa salah satu hal yang dia pelajari dari Hannibal adalah cara penggabungan dari kebohongan dan kebenaran. Lalu menganggap metode itulah yang dipakai agar Will menganggap kalau dirinya adalah seorang pembunuh. Kemudian berkata kalau perilaku kekejaman membutuhkan rasa empati yang tinggi. Karena itulah dia memberikan saran kepada Will. Jika suatu saat nanti instingnya ingin membantu seseorang, mungkin akan lebih baik untuk menghancurkannya saja. Dikarenakan hal itu akan membuatnya terhindar dari masalah yang lebih besar. Scene pun kembali lagi ke Hannibal, di mana Will datang menemuinya untuk membahas simbol yang dia temukan. Sang dokter kanibal bilang kalau ini adalah tulisan Mandarin yang berarti, "Kau berhasil." Namun Will menemukan arti lain, karena di dalam permainan mahjong, simbol itu diartikan sebagai tanda naga merah. Hannibal pun bertanya, pernahkah Will membaca novel William Blake yang berjudul The Great Red Dragon and the Woman Clothed in Sun? Lalu bercerita kalau di dalam novel itu memuat ilustrasi barat yang menampilkan berbagai keunikan dan mimpi buruk yang bisa dibilang menjadi sumber inspirasi sang psikopat. Karena itulah Will secepatnya harus menemukan pola dan cara bagaimanakah sang pembunuh memilih korbannya. Jika tidak, pasti akan lebih banyak lagi rumah yang harus dia selidiki. Karena hanya tersisa 11 hari lagi menuju bulan purnama berikutnya. Hannibal pun bilang kalau dia menyukai sang naga ini karena menganggap kalau orang ini tidaklah gila, namun cukup waras untuk melakukan semua kegilaan ini. Lalu scene berganti ke sebuah museum di daerah Brooklyn. Terlihat kalau Francis sedang berkunjung datang ke sana. Bisa dibilang dia sangat berhati-hati. Bahkan sewaktu ingin menuliskan namanya di daftar tamu, dia menggunakan pulpennya sendiri agar sidik jarinya tidak tertinggal. Tujuan dia ke sana adalah untuk bertemu seorang wanita bernama Paula Harper, di mana dia beralasan ingin meneliti lukisan karya William Blake. Dan sesampainya di ruang penyimpanan, ternyata yang ingin dia lihat adalah lukisan asli dari The Great Red Dragon and the Woman Clothed in Sun. Terlihat kalau Francis pun langsung terpukau dengan karya ini. Namun tiba-tiba dia memukul wanita itu hingga pingsan, kemudian menyembunyikannya. Dan tanpa diduga, saat kembali untuk mengagumi lukisan itu, dia malah memakannya. Hal ini bertujuan karena Francis percaya kalau itu akan membebaskannya dari pengaruh sang naga. Tapi di saat yang bersamaan, ternyata Will juga sedang menuju ke sana. Kemudian pihak museum pun memberitahu kalau dia adalah orang kedua yang saat ini ingin melihat lukisan karya William Blake. Namun di saat mereka sampai ke lokasi penyimpanan, Will merasa ada yang aneh karena ruangan itu sangat sepi. Lalu diam-diam, Francis pun menyelinap masuk ke dalam lift. Tapi gak lama Will menyadari kalau ada seseorang di dalam lift tersebut. Kemudian di saat dia memeriksanya, untuk pertama kali mereka pun saling bertatap muka. Dan tiba-tiba, Francis langsung menyerang Will dengan mengangkat lalu melemparkannya keluar lift. Sang detektif pun berusaha mengejar orang tersebut, tapi sepertinya Francis berhasil kabur. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Wah, makin seru aja ya ending dari episode ini. Karena Om juga nggak nyangka kalau Will akan bertemu dengan Francis di museum. Kira-kira apakah nanti sang detektif bisa berhasil menangkap sang naga sebelum bulan purnama berikutnya? Kalian juga pasti penasaran kan tentang nasib Hannibal. Apakah dia akan selamanya dikurung di selnya? Serta Om penasaran juga nih di scene saat Hannibal mencari alamatnya Will. Karena Om sudah pernah membahas versi movie-nya yang Red Dragon. Dan penasaran, apakah jalan ceritanya akan sama seperti dulu? Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lihat pada episode berikutnya ya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang serial Hannibal ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.